puter. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 dengan anggota mulai dari Mas Kevin Alfiansyah, Mbak Devi Permatasari, saya, Billy, Mbak Uswatun Hasanah, dan Mbak Ajeng Bita Alvira akan menyampaikan tentang materi pemrograman statistika dengan judul Pembangkitan Bilangan Acak. Adapun pembahasan pada pagi hari ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Fungsi-fungsi peluang suatu sebaran, 3. Teknik pembangkitan bilangan acak, yaitu ada 3 bahasan inti di mana bahasan-bahasan tersebut adalah inverse transform method, accepted rejection method, and direct transformation. Lalu yang keempat ada multivariate normal distribution. Dan yang terakhir adalah pembangkit bilangan acak untuk model, di mana model tersebut adalah yang pertama model regresi linear sederhana, dan yang B, model regresi linear berganda. Baik, selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Mbak Devi Permatasari. Kepada Mbak Devi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Billy. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Pembangkitan bilangan acak atau random number generation yaitu adalah komponen kunci dalam komputasi statistik, terutama digunakan untuk tujuan simulasi. Kenapa disebut komponen kunci? Karena bilangan acak itu sangat penting, banyak digunakan untuk metode statistik dan analisis statistik, sehingga digunakan untuk simulasi, kemudian untuk pemodelan, pengujian hipotesis, dan lain-lainnya. Yang pertama, di sini ada pembangkitan bilangan acak dalam komputasi statistik, yaitu A. Pembangkitan bilangan acak adalah komponen esensial dalam komputasi statistik karena digunakan untuk simulasi, peramalan, terus analisis statistik, terus kemudian yang B, dalam berbagai aplikasi statistik diperlukannya akses ke bilangan acak. Akses ini tuh maksudnya menghasilkan, menggunakan, dan mengakses bilangan acak yang sama. Contohnya yaitu seperti eksperimen Monte Carlo, kemudian analisis resampling, atau pemodelan stokastik. Terus untuk contohnya, yaitu adalah saat melakukan simulasi pergerakan harga saham. Nah, di sini kan kita perlu bilangan acak untuk memodelkan fluktuasi harga saham dalam waktu yang tidak dapat diprediksi. Terus kemudian, yaitu bilangan acak pseudo-random atau acak semu. Nah, di sini bilangan acak yang dihasilkan oleh komputer disebut pseudo-random karena dihasilkan oleh algoritma matematis. Di sini itu tuh tidak benar-benar acak, tetapi sulit untuk diprediksi dan sangat mirip dengan sebaran acak yang sebenarnya. Terus, algoritma pembangkitan bilangan acak semu biasanya memanfaatkan nilai awal yang disebut seed untuk memulai proses pembangkitan bilangan acak. Nah, seed ini tuh berfungsi supaya setiap kali kita menjalankan kode atau script, itu bisa menghasilkan bilangan acak yang sama. Contohnya di situ ada seed 456 data random 3 R nom 5. Kemudian kita jalankan lagi seed 456 data random 4 R nom 5, maka akan ketika di print data random 3 dan data random 4 itu hasilnya itu sama. Terus next. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada 3 contoh yaitu penggunaan, yaitu pakai runif, rnom, sama sampel. Kalau runif sendiri itu digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang distribusi seragam. Nah, kalau rnom itu untuk bilangan acak yang sampelnya itu berdistribusi normal. Kalau sampel itu mengambil sampel acak dari vektor atau himpunan nilai. Nah, contohnya kalau runif itu scriptnya tuh random numbers.
Terus run if itu hasilnya seperti yang ada di situ 0,65 sampai seterusnya. Terus kemudian random number rnom di situ 5 itu maksudnya adalah jumlah sampelnya di mana rata-ratanya itu 0 atau min sama dengan 0, kemudian standar deviasinya sama dengan 1. Terus kalau yang sampel itu contohnya random sample di mana sampel 1 sampai 10 dalam himpunan 1 sampai 10. Kemudian size-nya 3 atau sampel yang diambil tuh ada 3. Terus next. Terus selanjutnya itu adalah memenuhi sebaran statistik tertentu. Salah satu karakteristik penting dari bilangan acak yaitu terus yang selanjutnya itu adalah sebaran statistik diperlukan untuk memastikan bahwa simulasi atau analisis yang dilakukan adalah representatif dan valid. Kita langsung ke contohnya. Contohnya yaitu saat mensimulasikan hasil pelemparan dadu. Nah, di sini tuh bilangan acak itu memastikan bahwa angka 1 sampai 6 tuh memiliki angka peluang yang sama. Terus habis itu nomor 4 yaitu adalah ketergantungan pada pembangkitan bilangan acak uniform, yaitu seluruh metode pembangkitan bilangan acak termasuk yang mengikuti distribusi tertentu bergantung pada pembangkitan bilangan acak uniform. Kemudian bilangan acak yang mengikuti distribusi khusus dapat dihasilkan dengan mengubah bilangan acak uniform menggunakan transformasi matematis. Contohnya yaitu adalah menghasilkan bilangan acak dengan distribusi normal menggunakan metode transformasi seperti transformasi Box-Muller pada bilangan acak uniform. Terus next. Yaitu masuk ke fungsi-fungsi peluang suatu sebaran. Fungsi probabilitas dan peluang digunakan untuk memahami dan memanipulasi sebaran acak. Di situ yang pertama adalah fungsi density. Nah, fungsi density sini ada denom sama dan if. Terus fungsi density ini digunakan untuk menghitung nilai probabilitas pada titik-titik tertentu dalam distribusi. Nah, cirinya yaitu dia ada angka D, dia ada angka D di depannya seperti denom sama dan dan if. Nah, yang pertama itu denom itu digunakan untuk menghitung nilai probabilitas distribusi normal. Contohnya yaitu ada denom 2, yaitu berarti di titik 2, di mana min-nya itu 0 dan standar deviasinya 1, maka hasilnya yaitu 0,05. Terus dan if, itu digunakan untuk menghitung nilai probabilitas pada distribusi seragam. Contohnya yaitu di situ ada angka 0,5, maksudnya di titik 0,5, di mana minimalnya yaitu adalah 0 dan maksimalnya adalah 1. Terus next. Terus selanjutnya yang kedua adalah peluang sebaran kumulatif, yaitu pakai penom sama punif. Fungsinya digunakan untuk menghitung peluang bahwa variabel acak akan kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Fungsi ini dimulai dari huruf P. Contohnya yaitu adalah di sini ada penom. Penom sendiri itu menghitung peluang bahwa nilai dari distribusi normal. Kalau pan-if berarti distribusi seragam. Contohnya di situ ada angka 1,5. Di sini tadi kan kurang dari sama dengan nilai tertentu. Berarti 1,5 itu kurang dari 1,5 di mana min-nya 0, standar deviasinya 1. Sama kalau pan-if, kalau 0,7 berarti kurang dari 0,7, minimalnya 0 sampai dengan maksimalnya 1. Terus next. Terus selanjutnya yaitu adalah fungsi kuantil, yaitu kinom dan canif, di mana fungsi kuantil sendiri ini digunakan untuk menghitung nilai tertentu yang sesuai dengan peluang tertentu dalam sebaran. Fungsinya dimulai dengan huruf Q, yaitu contohnya di sini ada kinom. Kalau kinom sendiri itu menghitung nilai dalam distribusi normal. Terus kalau canif itu digunakan untuk menghitung nilai dalam distribusi seragam. Nah, itu contohnya itu ada kinom 0,95, maksudnya di mana sesuai dengan peluang 0,95 yang min-nya itu 0, standar deviasinya 1.
Terus yang CONIF sendiri itu sama, di situ ada angka 0,3, maksudnya sesuai dengan peluang 0,3 minimal 0 sama terus maksimalnya tuh 1. Jadi kalau density itu untuk menghitung probabilitas pada nilai tertentu, kumulatif itu menghitung probabilitas pada variabel acak yang kurang atau sama dengan nilai tertentu. Kalau kuantil itu berarti menemukan nilai yang sesuai dengan peluang atau probabilitas tertentu. Terus next. Di sini ada fungsi sebaran peluang dalam R. Nah, contohnya lengkapnya sih yang ada seperti di tabel. Kita ambil contoh yang binomial. Di situ kan kalau pakai name binom size prop. Kalau di R-nya berarti D binom 0 sampai 10 itu berarti himpunannya, terus size-nya itu 10, probabilitasnya 0,3. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Kepada Mbak Uswatun dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik pembangkitan bilangan acak. Untuk teknik pembangkitan bilangan acak sendiri, itu ada berbagai teknik. Yang pertama itu inverse transform method, yaitu digunakan untuk mengubah acak yang berdistribusi kontinu maupun diskrit. Lalu ada acceptance rejection method, itu digunakan jika suatu distribusi memiliki fungsi massa dan metode lain yang tidak efisien digunakan. Selanjutnya itu ada other specific teknik, itu ada direct transformation, ada juga convolution, dan ada beberapa metode yang lain. Nah, untuk di pembahasan kali ini, itu membahas terkait direct transformation, yaitu menggunakan teori dari sebaran peluang, yaitu sebaran dari suatu fungsi peubah acak. Gitu. Next, untuk inverse transform method sendiri, yaitu berdasarkan teori dari probability integral transformation yang menyatakan jika X itu adalah peluang peubah acak kontinu dengan GDF fx, maka univariat fx itu mengikuti bilangan uniform 0,1. Keunggulannya itu digunakan di berbagai sebaran termasuk sebaran diskrit, sedangkan kesulitannya itu kalau misal fungsi sebaran kumulatifnya rumit, dia itu karena menggunakan inverse dari fungsi sebaran kumulatif, jika akan menghitung inverse dari CDF, harus menghitung CDF-nya dulu. Padahal tidak mudah bila ingin mendapatkan nilai dari CDF dari semua sebaran. Next. Untuk algoritma membangkitkan bilangan acak menggunakan inverse transform method, yang pertama itu menentukan fungsi sebaran dari distribusi yang ingin dibangkitkan. Yang kedua, mencari inverse dari sebarannya. Kemudian membangkitkan bilangan acak randomnya berdasarkan distribusi uniform atau distribusi seragam, dan kemudian mendapatkan bilangan acaknya. Next. Kemudian ini untuk contoh bangkitan bilangan X itu mengikuti distribusi normal dengan min-nya 10 dan sigmanya 1 sebanyak 100. Yang pertama bangkitkan dulu dengan fungsi runif, terus key-normnya R, min-nya 10 dan standar deviasinya 1. Kemudian kita lihat histogramnya untuk melihat pola hasil datanya. Kemudian SPX itu adalah datanya. Jadi datanya itu kita bangkitkan dari angka 8 sampai angka 13 dengan peningkatan garis 0,01 supaya lebih smooth. Kemudian density-nya yaitu line SPX di norm dengan min 10 dan standar deviasi 1. Nanti akan dihasilkan histogram seperti yang tertera. Next. Untuk selanjutnya yaitu bila bilangan acak mengikuti fungsi 3x kuadrat dengan 0, x sama x-nya dari 0 sampai 1, itu harus kita periksa dulu integralnya fx dx-nya sama dengan 1. Kalau misal sama dengan 1, dilanjutkan. Kalau tidak, maka bukan merupakan fungsi peluang. Kemudian kita hitung nilai fungsi peluang sebaran kumulatifnya. Sehingga nanti dihasilkan histogram seperti yang tertera berikut. Next. Untuk pengubah acak diskrit, contohnya kita bangkitkan
distribusinya binomial, yaitu dengan I binom dengan U. U itu datanya dan size-nya itu 5. Dan probability-nya 0,5, sehingga bar plot-nya akan tertera seperti yang telah ditampilkan. Untuk contoh selanjutnya yaitu misal ada sebuah pengiriman dari suatu perusahaan adalah 0, 1, dan 2 kali, sehingga sebaran peluangnya itu seperti tertera dalam tabel. Maka nanti akan dihasilkan plot yang telah ditampilkan dengan membangkitkannya menggunakan sintaks run if dan menggunakan fungsi inverse, lalu bar plotnya seperti yang ditampilkan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Prita. Baik, metode selanjutnya yaitu acceptance rejection method. Metode ini merupakan metode pembangkitan bilangan acak yang digunakan ketika sebaran kumulatifnya ini tidak bisa atau sulit diperoleh. Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak dengan fungsi peluang masing-masing F dan G. Terdapat konstanta C sehingga Ft per Gt itu, maaf ini mungkin kurang dari sama dengan C, untuk semua Ft lebih dari 0. Di mana langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama, menetapkan peubah acak Y dengan fungsi peluang G yang memenuhi FTGT kurang dari sama dengan C untuk semua T Ft lebih dari 0. Yang kedua, untuk setiap satu bilangan acak, yang pertama dibangkitkan Y dari sebaran peubah acak Y itu, kemudian membangkitkan U dari sebaran uniform, dan jika U kurang dari Fy per C dikali GY, maka terima Y dan X sama dengan Y. Selain itu, tolak Y dan ulangi langkah kedua. Next. Di sini ada salah satu ilustrasinya, akan dibangkitkan bilangan acak dari X yang menyebar beta 2,2 dengan fungsi peluangnya adalah Fx sama dengan 6X dikali 1 min X. X-nya itu merupakan batas dari 0 sampai 1. Kemudian yang pertama, maaf, untuk yang pertama, langkah-langkahnya itu ambil ya dengan fungsi peluang G dari sebaran uniform dengan batas 0 dan 1. Uniform ini digunakan karena memiliki batas fungsi yang sama. Kemudian yang kedua, mencari nilai C dengan metode grafik. Yang ketiga, membangkitkan U dari sebaran uniform yang tadi dengan batas 0 dan 1. Kemudian sebuah nilai Y dari GT diterima sebagai X jika hasil perkalian antara X, fungsi GT dengan U itu kurang dari FT dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah ada ke dalam fungsi. Maka dari grafik tadi ini, jika sudah di-run, akan diperoleh nilai C ini lebih dari 1,5. Maka akan bisa kita ambil nilai C ini sama dengan 2. Selanjutnya, GT ini diambil dari distribusi uniform 0,1 sehingga nilai GT adalah 1. Selanjutnya, FT adalah target fungsinya yaitu 6X dikalikan 1 min X. Sehingga nilai fungsinya menjadi, tinggal dimasukkan saja ke dalam formula yang tadi, 2 kali 1 kali U kurang dari 6X dikalikan 1 min X dan menghasilkan 3X dikalikan 1 min X ini lebih dari U. Next. Nah, jika di-run di A, maka berikut adalah sintaks dan juga luarannya atau outputnya. Metode selanjutnya yaitu direct transformation. Metode ini memanfaatkan teori sebaran, yaitu sebaran merupakan transformasi dari sebaran peubah acak lainnya. Di sini ada beberapa contohnya, misalkan X menyebar normal dengan rataan 0 dan ragam 1, maka jika V ini merupakan X kuadrat, maka V atau X kuadrat ini akan menyebar C square. Selanjutnya, jika ada U yang menyebar C square dan V juga menyebar C square, maka dan U dan V saling bebas, maka U per V atau di sini disimbolkan dengan F akan menyebar F juga dengan parameter M dan N.
Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu X menyebar normal 0,1. Kemudian ada V menyebar chi-square. Z dan V ini saling bebas, maka T atau ketika Z ini dibagi dengan akar V per N, maka akan menyebar T. Berikut adalah salah satu contohnya, yaitu kita membangkitkan X ini yang merupakan Y kuadrat. Y kuadrat ini menyebar normal. Dari informasi yang pertama ini, bisa kita dapatkan ketika normal itu dikuadratkan, maka dia akan menyebar chi-square. Berikut adalah histogramnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multivariate normal distribution. Jadi, dimisalkan sebuah vektor acak X, di mana X tersebut merupakan X1, X2, sampai dengan X ke D, yang merupakan sebuah multivariat berdimensi multivariat normal berdimensi D dengan notasi sebagai berikut. Terus, jika diketahui juga PDF bersama X1, X2, atau PDF dari X adalah sebagai berikut, dengan mu merupakan vektor rataan dan matriks D kali D merupakan matriks yang berisikan kovariansi antara XI dan XJ, di mana I sampai J, di mana I dan J adalah 0, 1, 2, sampai dengan D. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membangkitkan bilangan acak. Pertama adalah membangkitkan Z sama dengan Z1, Z2 sama dengan ZD. Yang kedua, mentransformasi Z sesuai dengan vektor rataannya dan kovarian sigma yang diinginkan. Lalu ada ilustrasinya. Misalkan kita ingin membangkitkan sebuah bilangan yang mengikuti multivariate normal distribution. Pertama adalah yang kita lakukan itu membuat fungsi pembangkit yang dijelaskan dengan sintaks sebagai berikut. Lalu setelah membuat fungsi pembangkitnya, dilanjutkan dengan mentransformasi sesuai dengan vektor rataan. Di sini saya mengambil vektor rataannya berukuran 2 kali 1, dengan elemen-elemennya adalah 0 dan 0. Lalu dengan matriks kovariannya dengan berukuran 2 kali 2. Yang pertama elemennya pada baris 1 dan kolom 1 yaitu 1, baris 1 kolom 2 0,9, baris 2 kolom 1 0,9, dan baris 2 kolom 2 itu 1. Lalu di sini juga saya tuliskan, saya buat sintaksnya, di mana X didefinisikan sebagai fungsi dari multivariate normal eigen dengan jumlah sampel yang saya buat itu 1000 dengan parameternya mu dan sigma. Selanjutnya, setelah dibuat transformasi sesuai vektor rataannya, saya tunjukkan matriks kovarian dan matriks korelasinya sebagai berikut. Dari outputnya, saya ambil contoh, misalkan kita lihat output dari kovarian X yang berupa matriks kovarian. Di situ kita lihat yang bagian baris pertama dan kolom pertama yaitu 0,905074 dan baris kedua kolom kedua yaitu 0,9453100. Elemen pada diagonal utama matriks tersebut merupakan variansi dari X ke 1 dan X ke 2. Sedangkan elemen-elemen yang berada di luar matriks, yang berada di luar diagonal utamanya merupakan kovarian dari X1 dan X2. Sebagai contoh, misalkan kita ambil elemen pada matriks kovarian di di baris 1 kolom 2. Itu artinya elemen tersebut yang 0,8581161 merupakan kovarian antara X1 dan X2. Begitupun dengan matriks korelasi atau core X, yaitu sesuai output berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memperoleh
bilangan acak X1 dan X2 tanpa menggunakan fungsi pembangkit dengan cara menambahkan library mask. Jadi dalam library mask ini itu sudah didefinisikan fungsi pembangkitnya untuk multivariate normal distribution. Nah, sebagai contoh saya ingin membuat pembilang acak X1 terlebih dahulu. Di sini saya definisikan X1 itu multivariate normal distribution dengan sampel 1000 dengan parameter mu dan sigma. Selanjutnya saya cari variansi X1-nya dengan output seperti berikut. Sama seperti sebelumnya, itu untuk diagonal utamanya menjelaskan variansi dari dari X yang pertama dan X yang kedua yang diperoleh dari pembangkitan bilangan acak X1. Lalu yang kedua saya buat lagi, maaf ini harusnya X2 ya, X2 yang bagian variansi X2 itu di sini saya buat mu, sigma, dan sebenarnya ada tambahan lagi. Di situ saya tambahkan ya di bagian setelah sigmanya itu saya tambahkan empirical sama dengan true. Maksudnya adalah dari sampel yang saya peroleh itu sebelumnya saya sudah mendefinisikan bahwa vektor rataannya itu adalah 0. Saya kembali ke slide sebelumnya. Sebelumnya saya sudah definisikan mu itu sama dengan 0,0 dan sigmanya adalah 1, 0,9, 0,9 dan 1. Namun apabila saya tambahkan empirical sama dengan true setelah sigma, maka mu dan sigma yang saya tentukan sebelumnya itu tidak akan digunakan, melainkan program ini akan mencari lagi nilai mu dan sigma yang sesuai dengan peubah acak yang telah dibangkitkan atau diperoleh dalam 1000 sampel tersebut. Selanjutnya saya cari lagi variansi X2-nya, yaitu diperoleh output sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah pembangkitan bilangan acak untuk model. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkitan bilangan acak untuk model. Di sini saya ada dua model, yaitu model regresi linear sederhana dan model regresi berganda. Ya, di sini ada B0 itu 1, ada B1 saya definisikan 1. Di sini adalah parameter sejati yang digunakan untuk menghasilkan data dalam simulasi. Ini adalah intercept B0 dan koefisien regresi B1 yang akan dicoba untuk diestimasi oleh model regresi. Selanjutnya ada B0 hat sama dengan 0, B1 hat sama dengan 0. Di sini adalah vektor kosong yang akan digunakan untuk menyimpan estimasi dari B0 dan B1 pada setiap iterasi simulasi. Selanjutnya saya membuat variabel K ini untuk vektor yang berisi angka 1 sampai 100 yang digunakan sebagai indeks untuk mengulangi simulasi sebanyak 100 kali. Kemudian ada for in K. K ini sequence tadi yang 1 sampai 100. Ini adalah loop for yang digunakan untuk melakukan simulasi sebanyak 100 kali pada setiap iterasi loop. Langkah-langkah yang ini tadi diulangi. Kemudian ada epsilon, ada yang dimana ada R norm 10. Ini merupakan vektor epsilon yang berisi 10 angka acak yang terdistribusi secara normal. Digunakan untuk menghasilkan gangguan atau error dalam simulasi. Kemudian ada X. Ini merupakan sebaran distribusi uniform di mana ada 10 angka acak. Kemudian ada yang diletaknya di mana antara 5 sampai 100
ini adalah variabel independen dalam simulasi. Kemudian ada Y. Y ini digunakan sebagai untuk menghasilkan vektor Y yang merupakan variabel dependen dalam simulasi. Di sini saya menambahkan B0 dan B1 X ini dan plus epsilon ini adalah parameternya. Kemudian ada variabel UBJ ini digunakan untuk fungsi LM untuk mengeksekusi regresi linier antara Y dan X. Hasil regresi disimpan dalam variabel objek. Kemudian ada B0 hat. Ini merupakan estimasi parameter intercept B0 dan koefisien regresi B1 dari model regresi yang ditemukan pada setiap iterasi yang disimpan dalam vektor B0 hat dan B01 ini. Kemudian ada hitung ini digunakan untuk membuat matriks hitung yang berisi statistik ringkasan dari estimasi B0 dan B1 yang dihasilkan selama simulasi. Hal ini mencakup rata-rata, min, standar deviasi dari estimasi B0 dan B1. Matriks ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Hasilnya ada di sebelah kanan. Kemudian saya membuat row names dari hitung. Di sini berisi vektor yang berisi min dan standar deviasi. Yang digunakan untuk memahamkan hasilnya. Kemudian saya memberi call name ini untuk memberi nama baris dan kolom matriks hitung untuk memahamkan isinya hasilnya. Kemudian saya buat hitung. Hitung ini merupakan hasil statistik ringkasan dari estimasi B0 dan B1 pada akhir simulasi yang akan dicetak. Dengan cara ini, kita dapat melihat seberapa baik model regresi yang mampu mengestimasi parameter B0 dan B1. Berdasarkan 100 iterasi simulasi, matriks hitung akan memberi informasi tentang rata-rata dan standar deviasi dari estimasi tersebut. Hasil dari simulasi bisa dijelaskan pada yang sebelah kanan itu. Estimasi rata-rata W0 adalah sekitar 1,1814631. Kemudian estimasi rata-rata untuk B1 yaitu koefisien regresi adalah sekitar 0,997311515. Kemudian standar deviasi yang dimana untuk untuk mengestimasi B0 yaitu sekitar 0,777959. Kemudian standar deviasi yang B1 sekitar 0,01309,265. Dengan demikian, hasil ini menggambarkan seberapa baik model regresi linier mampu mengestimasi parameter B0 dan B1 dalam 100 iterasi simulasi. Estimasi B0 cukup mendekati nilai 1 dan estimasi B1 cukup memberi nilai sejati yang 1. Selain itu, standar deviasi yang rendah untuk estimasi B1 menunjukkan bahwa estimasi B1 cenderung stabil dan konsisten dalam berbagai iterasi simulasi. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pada regresi linier berganda. Ya, di sini ada library mass yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Billy. Kita definisikan lagi, B0-nya sama dengan 1, B1-nya sama dengan 1, B2-nya sama dengan 1, yang mana ini adalah parameter yang digunakan simulasi. B0 sebagai intercept-nya, B1 merupakan koefisien regresi untuk variabel independen, X1 dan B2 ini merupakan koefisien regresi yang digunakan untuk variabel independen X2.
Nilai-nilai ini akan mewakili parameter yang ingin kita gunakan dalam simulasi. Kemudian ada B0 head sama dengan 0, B1 head sama dengan 0, B2 head sama dengan 0. Yang ini adalah vektor kosong yang akan digunakan untuk menyimpan estimasi dari B0, B1, dan B2 dalam setiap iterasi simulasi. Saya buat lagi K sequence 1 sampai 100, vektor yang berisi angka 1 sampai 100. Kemudian saya buat sigma. Sigma ini berisi matriks kovarian yang digunakan untuk menghasilkan data. Matriks ini adalah matriks kovariansi antara dua variabel independen X1 dan X2. Hal ini adalah bagian dari model yang menggambarkan hubungan antara X1 dan X2. Saya mendefinisikan mu, ini merupakan vektor juga, vektor rata-rata yang digunakan untuk menghasilkan data. Dalam konteks ini, mu adalah rata-rata dari X1 dan X2. Kemudian saya menggunakan perulangan for. Loop for ini yang digunakan untuk melakukan simulasi sebanyak 100 kali tadi. Kemudian ada epsilon R normal sama dengan 10. Itu membuat angka acak berdistribusi normal sebanyak 10. Kemudian X-nya ini membuat bilangan acak yang berjumlah 10 berdistribusi multivariat normal. Kemudian ada mu dan sigmanya kita masukkan tadi. Kemudian ada Y-nya ini digunakan untuk menghasilkan vektor Y yang merupakan variabel dependen dalam simulasi. Kemudian ada objek OBJ ini, ini digunakan untuk mengeksekusi regresi berganda antara Y X1 dan X2. Hasil regresinya nanti akan disimpan dalam variabel OBJ. Sekarang ada B0 head, sama seperti tadi. B1 head ini merupakan estimasi. Ini merupakan koefisien regresi untuk X2 dan model regresi yang ditemukan pada B0 head, B1 head, dan B2 head ini intinya akan digunakan dalam mengestimasi Y. Kemudian ada variabel calculate. Ini merupakan berisi tentang matriks, yaitu berisi tentang rata-rata B0 head. Kemudian ada standar deviasi dari B0 head. Kemudian ada mean dari B1 head, standar deviasi B1 head. Kemudian ada mean dari B2 head. Ada standar deviasi dari B2 head. Kemudian banyak barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Row names ini saya buat untuk ada vektor, yaitu isinya min dan standar deviasi. Call names-nya ini berisi vektor, yaitu parameter B1, B0, B1, dan B2. Hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini kita dapat estimasi rata-rata dari B0 sebesar 0,604097. Kemudian estimasi rata-rata B1 yaitu koefisien regresi X1 adalah sekitar 0,9854209. Kemudian estimasi rata-rata untuk B2 yaitu koefisien regresi X2 sekitar 1,083214. Selain itu, kita dapat juga standar deviasi dari estimasi B0 sekitar 1,260632. Kemudian standar deviasi untuk estimasi B1 sekitar 1,2352476.
Dan yang terakhir, estimasi B2, standar deviasi estimasi B2 sekitar 1,330491. Hasil ini mencerminkan seberapa baik model regresi berganda yang mampu mengestimasi parameter sejati B0, B1, dan B2 dalam 100 iterasi simulasi. Estimasi rata-rata mendekati nilai 1, tetapi standar deviasinya yang cukup tinggi menunjukkan bahwa estimasi bervariasi secara signifikan antar iterasi simulasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam data yang dihasilkan secara acak dan ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu 10 ya. Karena semakin besar ukuran sampel, semakin stabil estimasi parameter yang cenderung membaik menjadi. Oke, menurut saya sekian. Sudah, Mas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan pembangkit bilangan acak pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.